أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufiknya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang penuh berkah ini, majlis di mana majlis yang dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, dengan keistiqomahan kita menuntut ilmu di majlis yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kita dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan as-sakinah, ketenangan di dalam diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu genap, membaca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang membahas tentang adab-adab dan akhlak kita dalam keseharian kita. Kita melanjutkan bab yang setelahnya, yaitu bab yang ke-86, bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam bab yang ke-86 ini, babu idza saraqal 'abd, bab ketika seorang budak atau bisa seorang pembantu itu mencuri harta majikannya atau berbuat kesalahan-kesalahannya, bagaimana kita mensikapinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat di dalam bab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saraqal mamluk bi'hu walau binash. Kata Rasulullah sallallahu, ketika
seorang budak itu mencuri, maka kata Rasulullah, bi'hu, maka juallah budak tadi walau binashin, walaupun dengan harga yang murah. Karena tujuannya kita membeli budak atau tujuan dari kita mengambil pembantu yang sudah kita bayar, tujuannya untuk memudahkan urusan kita dalam kegiatan sehari-hari. Dia yang mengurusi kebutuhan kita, memasak dan lain sebagainya. Artinya kita ingin mendapatkan keuntungan dari kita mengambil budak tadi atau kita mengambil pembantu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau budak yang kita ambil atau pembantu yang kita jadikan pembantu tadi itu mencuri atau memberikan mudarat kepada kita sebagai tuannya, maka jual saja. Atau kalau pembantu diberhentikan atau dinonaktifkan karena sudah tidak bermanfaat lagi, malah menjadikan mudarat. Bahkan banyak pembantu-pembantu yang mana ketika pembantu tadi bekerja kepada majikannya, malah dia membongkar aib-aib majikannya, membicarakan kepada orang lain tentang keburukannya tanpa sepengetahuannya. Maka pembantu yang model seperti ini ya bisa kita lepas, bisa kita pecat. Kalau budak bisa kita jual meskipun dengan harga yang murah, karena sudah memelihara nggak ada untungnya, sudah jual saja walaupun dengan harga yang murah ya. Kalau sekali dua kali ya dia melakukan kesalahan, bisa kita berikan maaf. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaannya, dinasihati sudah dan menjadi kebiasaan setiap harinya, ini merugikan. Maka lebih baik dinonaktifkan atau lebih baik diberhentikan. Baik, kemudian bab yang ke-87, babul khadim yuznib, tentang seorang pembantu atau seorang budak ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan. Baik, an Asim, dari Asim bin Laqid ibn Sabirah, an abihi, dari bapaknya, qala, berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asim bin Laqid tadi itu dari bapaknya, dia berkata, pernah suatu ketika aku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sahlah. Ya. Kemudian saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melihat seorang pengembala kambing yang dia itu menggiring kambing-kambingnya ke dalam kandangnya sambil membawa anak kambing yang masih kecil, mungkin baru lahir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada orang tadi itu, kepada pengembala kambing tadi, la tahsiban wa lam yakul la tahsaban. Artinya kata Nabi, sudah kamu jangan hitung yang baru melahirkan itu, jangan dihitung 100, enggak usah dimasukkan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lana ghanaman mi'ah la nuridu an tazid, kata Rasulullah, sesungguhnya kami ini memiliki 100 kambing, la nuridu an tazid, dan aku tidak menginginkan kambing kami ini bertambah, sudah dicukupkan 100. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW kepada orang pengembala kambing tadi itu, fa idza jaa ar-ra'i bi sahlatin dabahna makanha syah. Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menyembelih 1 ekor dari kambingnya karena sudah ada ganti dari anaknya tadi. Ya, ini pesan Nabi Muhammad SAW kepada pengembala kambing tadi itu, sudah. Artinya ngerawat kambing
jangan sampai banyak-banyak. Ya, sudah cukupkan 100 saja. Kalau dari 100 itu lahir 1, lahir 2, sembelih saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fakana fi maqal, kemudian di antara wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, la tadrib dhainatak kadarbika amatak. Jangan sampai kalian memukul istrimu seperti kamu memukul istrimu. Jangan sampai kalian memukul istrimu sebagaimana kalian memukul budakmu. Wa idzastansyaqta, ketika kalian istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung, fabalig, maka sempurnakanlah. Jangan hanya hirup sedang, tapi fabalig, sempurnakanlah, benar-benar menghirup. Illa antakuna shaima, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari riwayat ini yang pertama, di dalam kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pengembala kambing itu untuk menyembelih. Jangan sampai kambingnya lebih 100. Ini di antara para ulama ada yang mengatakan di antara faedahnya, seseorang itu harus tahu kemampuan dirinya. Jangan sampai dia itu membebani dirinya di luar batas kemampuannya. Karena mungkin kalau kambing itu kita rawat sendiri, kita bisanya merawat itu maksimal 100. Bisa open kepada kambing itu ketika 100. Lebih dari itu ya mungkin bisa keteteran dari makanannya, dari ini dan lain sebagainya. Jadi itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu menyuruh untuk menyembelih salah satu itu bukan kepingin biar dimakan bersama, bukan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditiru agar jangan sampai orang itu melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Kalau mampunya merawat 100, sudah 100. Jangan sampai lebih. Dan ini bukan hanya dalam masalah kambing. Dalam segala urusan ya, kita tidak boleh membebani diri kita di luar batas kemampuan kita. Ya, jangan sampai kita melebihi batas kemampuan kita. Mohon maaf, termasuk misalkan membeli rumah. Ya, banyak orang-orang memaksakan diri untuk beli rumah padahal dia tidak mampu. Gajiannya 1 bulan cuma 1 juta, dia nekat berani ngambil perumahan harga 500 juta atau harga 1 M, sehingga nyicil sampai 20 tahun sampai 35 tahun. Ada orang yang memberanikan seperti itu, sehingga dia itu terbebani di setiap bulannya, setiap hari, setiap bulan. Di saat kekurangan dia harus nyicil. Ya, sehingga banyak orang-orang yang sekarang mungkin rumahnya mewah, tapi hutangnya juga mewah juga, karena memaksakan diri. Berbeda dengan orang-orang dahulu, itu rumahnya besar-besar, tapi bangunnya lama. Ya, ada sebagian orang itu di desa itu, dia itu kalau mau bangun rumah, kebanyakan rumahnya besar-besar, tapi dia nyicil, mungkin gentengnya dulu, ya. Kemudian tahun depan pasirnya dulu, kemudian tahun depannya lagi usuknya sampai direndam dulu, terus seperti itu, sehingga rumah jadi nggak punya hutang. Artinya di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai
kita membebani diri kita di luar batas kemampuan kita. Ya, termasuk di antara contohnya juga seperti motor. Ya, banyak orang mampunya masih pakai motor yang biasa karena dia nggak sabar langsung ambil motor yang bagus. Wa'iyadzubillah, sampai hutang riba misalkan. Ini mengambil sesuatu di luar batas kemampuannya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadrib do'inatak kadarbika amatak. Jangan kalian memukul istrimu sebagaimana kalian memukul budakmu. Jadi memukul istri itu sekali lagi yang sering kita sampaikan tidak mengapa. Tidak mengapa, dan itu merupakan salah satu pendidikan Islam. Akan tapi juga memukul itu merupakan pendidikan atau jalan yang terakhir. Setelah nasihat, setelah bimbingan, setelah arahan dan yang seterusnya, kok tidak mempan, boleh kita memukul. Dengan syarat memukulnya tadi bukan tidak berlebihan, ya. Kemudian memukulnya bukan berdasarkan hawa nafsu, sehingga orang itu kalau mukul dalam keadaan marah itu sudah tidak terukur. Jadi dalam memukul ini adalah yang pertama kita harus menasehati, membimbing. Gak mempan baru kita pukul. Kemudian hadis yang sama di dalam masalah ini, ada seorang laki-laki yang dia itu mengadukan kepada Rasulullah SAW perihal istrinya. Seorang laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna li imra'ah wa fi lisaniha syai'un ya'nil badha'. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini memiliki istri, wa fi lisanihi syai'un, akan tapi lisan istriku tadi ini ada sesuatunya ya Rasulullah. Apa itu? Al-badha. Badha itu artinya kalau ngomong kasar, cerewet, gak pernah berhenti. Dimana ketemu suaminya gak cocok dikit, langsung diomeni, dimarahi. Mungkin berhentinya mungkin pas tidur saja, dan itu pun mungkin habis bangun ngeroeng lagi. Ini yang dikeluhkan oleh seorang laki-laki tadi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, talikha idzan. Kalau gitu, kalau persis seperti yang kamu ceritakan tadi itu selalu ngeroeng, cerewet, talikha, sudah cerai dia. Kata Rasulullah SAW. Setelah dia disuruh cerai, kemudian laki-laki tadi itu mengatakan, innaha sahbah waliya minha walad. Ya Rasulullah SAW, bagaimana saya mau mencerai? Istri saya itu sudah menemani saya sudah lama. Ketika susah bersama, dia menemani saya. Sekian tahun dia menemani saya. Yang pertama. Kemudian berikutnya, waliya minha walad. Kemudian dari istri saya yang cerewet itu, saya dikaruniai banyak anak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famurha biqaulin fa'idha la'allaha an ta'qil. Kata Rasulullah SAW, kamu suruh, kamu perintahkan dengan ucapan kalian nasihati, fa'idha, kalian nasihati, la'allaha an ta'qil. Mudah-mudahan dengan nasihat itu dia berakal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama disuruh nasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, la tastafid, sudah ya Rasulullah, enggak manfaat nasihat saya. Tetap wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadrib do'inaka kadarbika ibalak. Sudah, kamu pukul saja. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW,
jangan sampai kalian memukul istrimu tadi itu sebagaimana kalian memukul ontamu, sebagaimana kalian memukul binatang peliharaan. Kemudian yang riwayat tadi, jangan sampai kalian memukul istrimu sebagaimana kalian memukul budakmu. Jadi jangan samakan antara kita mukul istri kita dengan memukul hewan peliharaan kita atau dengan budak kita. Ya, karena istri itu bukan budak kita, bukan hewan peliharaan kita. Istri itu belahan jiwa kita, ya, pasangan hidup kita, ya, pasangan hidup kita. Sehingga kalau kita terpaksa untuk mukul, jangan sampai pukulan kita itu berlebihan, sebagaimana mukulnya kita kepada binatang. Ya, istrinya sendiri, ya, mohon maaf, laki-laki disebut laki-laki yang kurang berakal, kurang akalnya, dia itu mencela istrinya, merendahkan istrinya, kemudian memukul istrinya dengan pukulan yang keras, ya, sudah dihina, tapi mohon maaf masih dipakai. Itu laki-laki yang tidak berakal. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mukul memang untuk kemaslahatan, ya, agar istri kita lebih baik dan lain-lain sebagainya, bukan memukul untuk dalam rangka melampiaskan kemarahan kita, menyakitinya dan yang lain sebagainya. Tapi itu nasihat pertama dari Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Kemudian yang kedua, wa idastansyaqta fabalik. Kalau kalian istinsyak, apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup air, ya. Kemudian setelah itu istinsyaq. Nah, itu wudu yang seperti ini. Ketika kita istinsyak, kata Rasulullah SAW, fabalik, sempurnakanlah. Kalau bahasa kita mungkin keraskanlah, ya. Nggak apa-apa, agak gelijang sedikit. Kan biasanya kalau hirup air, Pak, itu kalau kebanyakan kan mumet itu di kepala. Itu enggak apa-apa, karena mumet seperti itu kalau sudah terbiasa itu bisa jadi ketagihan, ya, dan itu menyehatkan insyaallah. Jangan cuman sebagai syarat seperti itu, bahkan enggak sampai ke hidung, cuman di pintu hidungnya ini. Kata Rasulullah SAW, fabalik, sempurnakanlah, ya, sungguh-sungguhlah, kecuali illa antakuna so'ima, illa antakuna so'ima, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Hanya keadaan itu kita tidak boleh berlebihan dalam menghirup air ke hidung. Taib. Kemudian berikutnya yaitu bab berikutnya, yaitu bab yang ke-88. Babu man khatama ala khadimihi makhafatas su'idzan. Bab seseorang yang menyegel ala khadimihi, atas budaknya, atas pembantunya, makhafatas su'idzan, dikhawatirkan akan terjadi suudzon. Maksudnya bagaimana menyegel? Kalau kita ngirim barang, menyuruh pembantu kita, maka usahakan barang itu ditutup rapat, disegel, ya, biar nanti tidak timbul suudzon, ya, biar tidak timbul suudzon. Misalkan ngirim paketnya harus tersegel. Sampai bab seperti ini dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ngirim amplop misalkan, itu harus dibuka, bukan dilakban, ditutup, ya. Kalau sampai di orang yang menerima kok segelnya rusak, bisa jadi dituduh
Loh, kok rusak? Dari saya tidak rusak. Ya. Atau ngirim uang. Uang itu harus disegel atau dihitung terlebih dahulu. Ya. Agar selamat dari tuduhan, selamat dari suudzon nantinya. Ini bermanfaat untuk majikan sendiri yang menyuruh dan bermanfaat untuk budak yang disuruh atau pembantu yang disuruh. Karena kalau tersegel sudah aman. Kalau sampai segelnya terbuka, berarti salahnya pembantu. Berbeda kalau nggak disegel, misalkan suruh ngirim paket makanan. Oh, ini terbuka, ini kan bisa diambil sendok, dicicipi sampai sana. Oh, ini kok kalong. Mungkin yang ngambil bisa budaknya. Ini nanti akan menimbulkan suudzon. Ya. Jadi majikan itu harus primpen. Majikan itu harus benar-benar nutup celah orang lain untuk berbuat dosa. Kadang kemaksiatan itu terjadi bukan karena salah pembantu dari awal. Ya memang salah keduanya. Karena majikan tadi itu memberikan kesempatan untuk dia berbuat buruk. Seperti majikan naruh uang sembarangan. Ya. Ini kan pembantu sudah butuh uang, belum gajian, lihat uang ditaruh sembarangan. Akhirnya diambil. Sebenarnya dari awal belum tidak niat ngambil. Karena ada kesempatan, maka dia ambil. Atau majikan sembrono, tidak ngunci lemari tempat uangnya misalkan, sehingga hilang, akhirnya timbul suudzon. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini membawakan riwayat an Abil Aliyah, dari Abil Aliyah, kunna nu'mar, kami diperintahkan, kata beliau, an nakhtima 'alal khadim, untuk menyegel atas pembantu. Artinya barang-barang yang dia ingin kirimkan melalui pembantu tadi itu disegel, ditali rapat. Kata Pak Hari, dilakban sampai nggak bisa buka. Tujuannya untuk tadi biar tidak ada suudzon nantinya. Kemudian wanakil, kemudian kita disuruh untuk menakar. Zaman dulu itu lebih banyak menakar, ya, menakar secara volume. Kalau nanti sudah ditakar, sudah ya 1 kilo ya, sudah tahu ya, sudah kirim. Sampai sana, ya karena tidak ditakar atau tidak disegel, timbangannya sampai sana kurang. Ya, kalau sudah tersegel pembantu tadi aman, sudah aman kan, segelnya belum dibuka, nggak mungkin saya mengambil, itu maksudnya. Kemudian wa na'udduha, dan kami dibiasakan untuk ngitung. Misalkan ada orang pembayaran, apalagi pembayarannya itu bukan transfer, bawa uang cash 200 juta misalkan, itu jangan langsung ya wis percaya. Nah, ini yang membuat nanti kalau kurang 5 lembar, kalau kurang 1 bendel begini gimana? Apalagi sudah pulang orangnya. Jadi seperti itu harus dihitung, kurang, pas, biar kalau sama-sama tahu selesai. Kemudian karahiyata an yata'awwadu khulqus su', dikhawatirkan bagi mereka pembantu itu untuk berakhlak dengan akhlak yang buruk, ya. Karena mungkin mereka orang-orang pembantu tadi jujur, tapi ada kesempatan kemudian digoda oleh setan, akhirnya jadi tidak jujur, ya. Memang dari awal nggak kepingin mencuri, tapi karena keteledoran majikan tadi itu, akhirnya mengundang kesalahan dari pembantu. Jadi dikhawatirkan para pembantu tadi itu berakhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, au yadhunnu ahaduna dzannasu, atau akan timbul di antara kita saling suudzon. Karena tadi itu membuka celah orang lain untuk melakukan kesalahan. Jadi suudzon itu
dilarang. Iyyakum wadzan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, jauhlah oleh kalian katsiran minadh-dhon. Banyak berburuk sangka. Suudzon itu dilarang. Juga tidak boleh kita melakukan hal-hal yang menjadikan orang lain itu suudzon kepada kita. Jadi suudzon itu dilarang. Kemudian kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain suudzon kepada kita, itu dilarang. Jadi dia itu melakukan sesuatu yang enggak wajar. Ya. Suami istri misalkan, tapi mojok pinggir di sawah-sawah misalkan, sehingga membuat orang lain suudzon. Atau malam-malam pakai topeng ninja, nincang rumahnya orang misalkan, padahal cuma nyari ayam misalkan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu menjadi suudzon kepada kita. Ini diantara faedahnya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-89. Babu man adda ala khadimihi makhafatadh-dhon. Hampir sama babnya. Bab seseorang yang menghitung untuk pembantunya dikhawatirkan ada suudzon. An Salman qala, dari Salman Al-Farisi qala, berkata, inni, kata beliau, sesungguhnya aku la uddul uraqu, benar-benar menghitung al-uraq, itu tulang, yang mungkin tulang itu masih ada dagingnya yang dipotong-potong, yang mau diserahkan, sampai tulang pun dihitung. Ala khadimi, atas pembantuku, makhafatadh-dhon, agar tidak terjadi buruk sangka. Jadi majikan itu harus benar-benar ya menjaga seperti itu. Bahkan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, biar anak kita itu belajar amanah, ya, tidak diberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Taib. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang ke-90. Babu adabal khadim, bab mendidik pembantu. Jadi budak kita, pembantu kita itu memerlukan pendidikan. Mereka perlu dididik, apalagi kualitas dari pembantu itu memang di strata yang mereka itu dalam strata bawah. Mereka ingin untuk kita didik, ya. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, an Yazid bin Abdullah ibn Qusaid, dari Yazid bin Abdullah ibn Qusaid qala, dia mengatakan, arsala Abdullah ibn Umar gulaman. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini mengutus gulaman, pembantunya, budaknya. Untuk apa? Bidhahabin au biwarikikin, diutus membawa emas dan perak untuk ditukar. Fasarafahu fa'anzara bis-sarf. Kemudian budaknya tadi itu setelah disuruh untuk menukar emas atau peraknya tadi itu, dia tukar. Kemudian emasnya Ibnu Umar tadi itu tidak segera ditukar. Ya, dia mengambil barang tukarnya tadi itu, barangnya dia, emasnya dia itu tidak segera diberikan. Ini kesalahan apa? Dia kesalahannya melakukan riba. Dia melakukan riba. Karena emas ini merupakan komoditas ribawi. Dia nukar, tapi tukarannya tadi itu enggak segera, barangnya dia tidak diserahkan. Nunggu nanti, nunggu 1 hari lagi. Dia melakukan riba. Faraja'a ilaihi fajaladahu. Kemudian setelah budaknya tadi itu kembali kepada Umar, fajaladahu jaldan waji'a, dipukul oleh sahabat
Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan pukulan yang keras. Wa qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, idhab, kamu pergi. Fakhudhil ladzi li wa la tasrif. Sudah, mana emas saya, ambilin. Sudah, enggak jadi tukar, kata sahabat Ibnu Umar. Jadi kesalahan budak di sini, dia itu melakukan transaksi riba. Yang mana riba ini dosa besar sehingga dipukul dengan pukulan yang keras oleh sahabat Ibnu Umar. Maka boleh memukul budak kalau dia berhak untuk dipukul, apalagi dia melakukan kesalahan besar. Seperti riba di sini. Ya, dia menukar emas dengan emas, tapi sama dia tidak langsung kontan. Maka di sini riba. Karena komoditas riba ini ada beberapa komoditas riba yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas. Kemudian fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Kemudian wal barru bil bur, kemudian gandum dengan gandum. Kemudian wasyair bil syair, ini juga termasuk jenis dari gandum. Wat tamr bit tamr, kemudian kurma dengan kurma. Wal milhu bil milh, garam dengan garam. Mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, harus sama dan harus kontan. Kemudian kata Rasulullah SAW, faidah talafat, ya, kalau jenisnya berbeda tapi dalam komoditas yang sama, maka terserah kita tukar nggak sama, tapi syaratnya harus yadan biadin, kontan. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai riba. Riba itu ada dua. Yang pertama, riba duyun. Riba dalam hutang. Riba dalam hutang. Jadi yang namanya hutang, kita tidak boleh mengambil kelebihan atau mengambil keuntungan dari pinjaman tadi itu. Karena tujuan dari pinjam meminjam ini tujuan untuk ta'awun, untuk saling tolong menolong, bukan tujuan mengambil keuntungan dunia. Kalau dia itu menjadikan hutang piutang, ya, menjadikannya sebagai bisnis untuk mendapat keuntungan kelebihan, maka inilah yang disebut dengan riba. Kata Rasulullah SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang dia itu menarik atau mengambil manfaat, maka di situ terjadi riba. Hutang 500 kembali 600, hutang 1 juta kembali 1.100.000, ini riba. Kecuali ya tidak ada akad di awal. Ya, kecuali tidak ada akad di awal. Misalkan anak hutang sama Pak Hari 1 juta, nggak ada di akad di awal. Memang membalikan 1 juta. Kemudian saya ini ketika jatuh tempo 1 bulan gak nyaur, 2 bulan gak nyaur, 3 bulan gak nyaur, 4 bulan baru punya uang. Kemudian hutang yang 1 juta itu saya lebihkan jadi 1.500.000, atau saya lebihkan bawa kue misalkan, maka ini tidak masalah karena tidak ada akad kelebihan di awal. Ya, yang banyak terjadi sekarang memang dari awal sudah ada akad 10%. Ya, seperti bank yang keliaran itu targetnya itu orang-orang desa biasanya. Orang nggak mau hutang disuruh hutang, cicilannya ringan dan sebagainya. Itulah yang riba. Kalau tidak ada akad di awal, maka tidak masalah. Karena pernah Rasulullah SAW itu
minjam onta, hutang onta kepada seorang. Kemudian pada waktunya seorang itu menagih kepada Rasulullah SAW dengan kasar, ditagih dengan kasar dan lain sebagainya, sehingga sahabat tadi itu nggak terima Rasulullah SAW ditagih seperti itu. Maka kata sahabat mau marah, kata Rasulullah SAW, biarin, sudah bayar hutangnya, ontanya tadi bayar hutangnya. Ternyata sahabat nyari onta yang sepadan itu nggak ada. Yang ada onta yang kualitasnya lebih bagus, mungkin harganya lebih tinggi. Maka kata Rasulullah SAW, sudah ambilkan yang itu aja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ya, jadi ketika ada kelebihan seperti itu yang tidak ada akad di awal, maka tidak masalah. Bisa jadi itu afdol. Ya, kita memberi lebih. Ya. Tapi kalau terjadi akad di awal atau tidak ada akad, tapi kalau nggak ada tambahan kok muring-muring, ngamuk, nah ini juga tidak benar. Seperti pada hakikatnya dia menginginkan tambahan. Kemudian yang kedua itu riba dalam jual beli. Ya, tadi ada riba dalam hutang. Kemudian yang kedua riba dalam jual beli. Di dalam jual beli itu ada dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl yaitu menukar yang sejenis, ya, emas dengan emas, kemudian timbangannya, ukurannya tidak sama. Misal ada orang yang menukar emas 1 gram tapi kualitas 24 karat, atau yang satunya berapa karatnya, misalkan emas lama, ya, kemudian tidak sama, maka ini riba. Ya. Kemudian yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah itu dia itu ada penundaan. Ya, ada penundaan. Misalkan nukar emas dengan emas. Emas yang satu diserahkan sekarang, kemudian tukarannya besok. Maka ini disebut dengan riba nasi'ah. Seperti yang dilakukan oleh budaknya sahabat Ibnu Umar tadi itu, sehingga dipukul oleh sahabat Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syarat dalam riba ini. Kalau yang ditukar itu sejenis, maka ada 2 syarat. Syarat pertama harus sama, syarat yang kedua harus kontan. Ini kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian kurma dengan kurma, ya, kemudian gandum dengan gandum, ya, maka ini harus sama dan kontan. Tapi kalau penukarannya berbeda jenis, ya, dalam komoditas yang sama, misalkan nukar emas atau nukar kurma 1 kilo dengan garam 6 kilo misalkan, maka ini ukurannya nggak sama, nggak apa-apa, tapi harus kontan. Itu syaratnya kalau berbeda jenis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini, yaitu di bab yang ke-89. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-91. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد